Saudara, pertanyaan penting ya untuk kita renungkan adalah apa yang ada dalam diri kita yang kita pandang berharga? Apa yang paling berharga yang kita nilai gitu ya sebagai yang utama di dalam hidup kita? Ya, apakah itu barang gitu ya? Apakah itu uang? Bisa juga nama baik atau harga diri? Bisa juga yang kita anggap menjadi penting itu adalah keluarga, ya bisa anak-anak, bisa juga pasangan kita, atau biasanya orang banyak yang pride atau bangga dengan keluarga besar, gitu ya. Dan tidak luput juga hal-hal yang sifatnya hobi, ya. Ya, bisa binatang peliharaan itu sangat berharga, atau lukisan, ada lukisan-lukisan, barang-barang antik, perhiasan juga, ya, ada barang-barang seni, ya, atau apapun, ya, apapun, ya. Hal-hal itu kalau kita renungkan dengan serius, saudara, ya, sebenarnya kalau kita pikir seberapa puas sih kita dengan hal-hal itu, atau seberapa dalam kita menikmatinya, dan pertanyaan yang paling penting adalah sampai kapan kita menikmatinya, gitu ya. Dan lebih dari itu adalah apa dampaknya dalam hidup kita, ya. Apa dampaknya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan menggiring kita kepada satu perenungan gitu ya untuk berpikir secara 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 cerdas, secara sehat, ya, secara manusia manusia baru di dalam Kristus, ciptaan baru di dalam Kristus, ya. Tapi sadar atau tidak, saudara, itu pertanyaan-pertanyaannya itu bisa bersayap, gitu ya, bisa bersayap dua, gitu ya. Di satu sisi pertanyaannya itu bisa kita anggap mengganggu kehidupan kita, ya, seolah-olah mengganggu, atau sebaliknya, dia malah menyempurnakan kehidupan kita. Dia malah membawa kita untuk menjadi manusia baru yang terus dibaharui. Maksud saya mengganggu di sini, ya, itu bisa saja jadi mengurangi perasaan bahagia ketika hal-hal itu disentuh. Harga diri, hobi, ya, jati diri, gitu ya, kehormatan, gitu ya, bisa saja mengganggu, ya, ketika kita mengungkit pertanyaan-pertanyaan itu, ya, mengganggu kesenangan kita, ya, karena kita diingatkan, ya, bahwa suatu saat hal-hal itu akan terlepas. Apakah kita yang pergi atau dia yang pergi, ya, meninggalkan, ya. Dan ternyata, saudara, segala sesuatu yang kita miliki kalau kita tidak mengelolanya dengan benar, ya, tidak membawa akibat apa-apa di dalam keabadian nanti. Ya, bahkan yang tragis adalah bisa membinasakan. Ya, saudara, kalau merenungkan hal-hal ini dengan teduh, dengan diam di kaki Tuhan, gitu ya. Ya, membawa simpul kehidupan saudara pada satu titik dan kemudian berkata dan membawa pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Hal ini bisa seperti api, ya. Bisa menjadi berguna, bisa menjadi berbahaya, bisa menjadi teman, bisa menjadi lawan, gitu. Saudara, semua hal bisa menjadi kebahagiaan kita apabila kita menyadari bahwa segala sesuatu itu dipercayakan kepada kita untuk dinikmati walaupun sesaat, dan kita gunakan untuk menjadi alat di dalam kerajaannya, ya, yaitu untuk membawa diri kita ini diubahkan, dibaharui, masuk dalam perlombaan yang diwajibkan, selalu berjuang berjuang dalam pertandingan, gitu, berjuang untuk menang,
Kalau segala sesuatu itu kita bawa di dalam cara pandang atau mindset seperti itu akan membawa satu nilai-nilai di keabadian. Dan tidak akan menjadi sesuatu yang membinasakan hidup kita. Nah, saudara, kita bersyukur ya, karena segala sesuatu yang dianggap berharga tidak selamanya menguasai kita. Ya. Ya, masalah itu ada, tapi ingatlah bahwa ada waktunya masalah itu akan selesai. Menarik ya, gitu ya. Pandemi ada, tapi ingat waktunya untuk selesai juga ada. Ya, teman-teman sudah mendengar beberapa, bahkan malah petaka dalam meterai-meterai yang disingkapkan dalam kitab Wahyu itu, dia punya masa waktu. Ya, menyiksa manusia, tapi 5 bulan lamanya. Ya, jadi ada waktunya. Dan yang mengendalikan itu Tuhan semesta alam. Luar biasa. Bahkan kalaupun diberikan kuasa untuk melakukan sesuatu, itu juga bekerja di dalam batas-batas yang Allah izinkan itu terjadi. Jadi, saudara, kalau kita mengerti bahwa segala sesuatu ini, ya, yang berharga, apakah itu jati diri, harga diri, kehormatan, hobi, ya, keluarga, gitu ya, ada barang, atau apapun gitu ya, itu semuanya akan berakhir. Artinya tidak selamanya akan menguasai hidup kita. Nah, harus diakui, semakin banyak kita merasa memiliki sesuatu, saudara, semakin berat dan sukar kita melepaskannya. Semakin banyak, semakin sukar, gitu. Ya, hal ini tentu tergantung dengan apa? Sikap hati. Sikap hati. Ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apa yang menjadi harta saya dan saudara? Kalau harta kita adalah menikmati semua kemurahan-Mu. Kalau harta kita adalah menikmati kemurahan Tuhan, maka saudara dan saya, malam hari ini, untuk kita ketahui bahwa kemurahannya itu tidak akan pernah berhenti, tidak pernah berakhir. Kalau itu harta saudara, kalau itu sikap kita terhadap sesuatu yang ada di dalam hidup ini untuk membahagiakan, maka itu akan kekal sampai dalam keabadian. Tetapi saudara, ya, memang semakin banyak yang kita miliki, semakin sulit untuk melepaskan. Ya. Tetapi, saudara, ya, ada orang yang memiliki sedikit, tetapi juga sukar untuk melepaskan. Karena apa? Sikap hatinya. Dia menganggap itu banyak. Dia menganggap itu sangat berharga. Dia menganggap itu penting. Wah, jadi banyak atau sedikit, saudara, ya, itu tergantung dengan sikap hati kita. Makanya ayat yang tadi bahwa kumpulkanlah, bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, itu sebenarnya diawali dengan kumpulkanlah harta di surga. Sebenarnya guidance atau arah tujuannya itu sudah jelas, gitu ya. Artinya biarkanlah hatimu berlabuh di keabadian atau di surga, ya. Saudara, tapi secara logika saja, gitu ya, semakin orang memiliki banyak, ya pasti memang semakin sukar ia melepaskannya. Sebab semakin sakit, ya, sebab apa? Akan semakin sakit dia melepaskannya. Inilah yang dimaksudkan Tuhan Yesus, ya. Waktu dia berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum, ya, daripada orang kaya masuk surga. Ya. Nah, dalam hal ini juga Paulus, ya, mengingatkan kita agar kita tidak berharap kepada sesuatu yang tidak pasti. Jangan berharap pada sesuatu yang tidak pasti. Apapun itu di dunia. Itu tipu muslihat iblis, kan, untuk membinasakan manusia. Iblis membuat manusia terikat dengan rupa, ya, rupa gaya hidup, rupa-rupa bentuk kenikmatan, rupa-rupa kekayaan, bahkan rupa-rupa, ya, kemewahan di tengah-tengah dunia ini, ya. Jadi segala sesuatu dia demonstrasikan, ya, untuk mengikat kita, ya. Itu tipu muslihat iblis. Segala sesuatu yang bukan Tuhan,
yang bukan Tuhan itu dipakai iblis ya untuk ya menjadi tipu muslihat untuk mengikat, membelenggu manusia. Ini yang disebut Alkitab dengan apa? Percintaan dengan dunia. Percintaan dengan dunia, ya. Atau persahabatan dengan dunia. Ya, Yakobus 4 ayat 4 katakan bahwa persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah, ya. Tuhan Yesus tidak akan pernah saudara sembrono atau dengan sembarangan gitu ya mengucapkan kata-kata itu ya. Ketika ia juga berkata bahwa siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Ya, ya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Itu mengandung tuntutan, saudara. Mengandung tantangan yang tidak boleh dianggap sepele. Ya. Di dalam pernyataan itu Tuhan Yesus sebenarnya menantang kita untuk berdiri. Di mana? Di pihak mana, saudara? Di pihak mana kita? Ya. Dan hidup untuk kepentingan siapa kita ini? Ya. Jumat ini, saudara, memang Jumat di mana Jumat perenungan. Ya. Kita merenungkan ya kehidupan kita yang kita sudah lewati ya dari Senin sampai Jumat ini ya, weekdays ya. Besok kita harus masuk weekend. Mari kita membawa seluruh simpul, tarik titik simpul itu dan kemudian mari merenungkannya. Ya. Seorang tidak boleh ada dalam kelompok yang mengambang ya, dalam posisi yang mengambang ya. Kelompok yang mengambang itu atau kumpulan orang yang mengambang itu ya adalah mereka yang tidak memiliki niat untuk memilih atau mengambil keputusan. Dia memang tidak punya niat untuk mengambil atau memilih keputusan, menentukan pilihannya. Kalau hanya menjadi Kristen, menjadi aktivis, menjadi terlibat dalam kegiatan-kegiatan atau rutinitas begitu ya, seseorang belum tentu termasuk kelompok yang memilih jalan Tuhan atau memilih dalam kelompok Tuhan atau berkumpul atau mengumpulkan bersama dengan Tuhan ya. Banyak orang-orang Kristen saudara ya, anak-anak Tuhan ya yang merasa sudah memilih Tuhan padahal mereka belum berdiri di pihak Tuhan. Itu nyata dari tindakan dalam perbuatan ya. Kalau seorang pelayan jemaat atau aktivis menjadikan gereja ya sebagai bisnis pribadi saudara ya, dia tidak akan bisa berkata tegas kepada umat. Enggak bisa saudara. Karena dia dalam dua kepentingan, saudara. Dia dalam dua kepentingan, ya, sulit, ya. Dia tidak bisa, ya. Kalau dia terlibat di dalam mencari kesenangan, mencari bisnis, mencari pemuasan diri, ya, di dalam pelayanan, maka nggak bisa bicara tegas kepada umat, ya. Sebab hal itu bisa mengganggu, ya, ya, mata pencaharian, gitu ya. Nah, dengan gampangnya ia bisa mengesankan bahwa semua yang sudah ke gereja, apalagi yang mendukung kegiatan gereja, gitu ya, berarti sudah di pihak Tuhan. Jadi diberikan seolah-olah cap ya saudara ya, dengan mudah begitu ya. Nah, baginya yang penting menguntungkan pelayan di gereja. Ya, biasanya juga tidak akan mengarahkan jemaat sungguh-sungguh untuk hidup sebagai pengikut Kristus. Itu biasanya ya, pengikut Kristus yang sejati. Biasanya tidak membawa jemaat atau umat gitu ya untuk sampai kepada menjadi sejati dalam pengiringannya kepada Tuhan. Biasanya melabuhkan jemaat di dunia ini untuk sementara saja. Tidak kemudian membawa jemaat untuk melihat ke depan, melihat satu hari nanti di mana di sanalah kehidupan yang sesungguhnya itu. Ya. Hal ini pun dipandang wajar biasanya oleh jemaat, saudara ya. Ya karena ya mereka juga nyaman juga. Wah, dua-duanya comfort zone. Saudara, ini sangat mengerikan situasinya. Oleh karenanya, benarlah apa yang dikatakan Paulus, saudara ya. Dia bilang dalam 2 Timotius 4 ayat 3, karena akan datang waktunya. Ya. Orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Ya, comfort zone, nyaman. Ya. Tetapi mereka akan mengumpulkan, saudara. Lihat, guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan
keinginan telinganya, saudara. Ya, untuk mereka ini, ya, pada bagian lain itu Paulus mengatakan bahwa kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikirkan baik-baik, saudara. Ya, hal itu terjadi di tengah-tengah dunia di mana kita ada ini. Ya, pikiran mereka itu semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Ya, nah, saudara, tidak ada satu kebutuhan kecuali kebutuhan tersebut berguna bagi kepentingan pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, tidak ada kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan dalam hidup kita ini kecuali keinginan itu adalah untuk memuliakan atau melakukan kehendak-kehendak bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan. Cara hidup seperti ini, ketika kita memilih bahwa kalau kita punya keinginan hanya untuk Tuhan, kalau kita punya obsesi, maka itu hanya untuk Tuhan. Hidup ini akan ringan. Hidup ini terasa ringan, saudara. Ya, karena ada penopang yang kuat. Ya, cara berpikir, ya, kekuatan itu timbul dan bangkit dengan sendirinya. Ya, ya, cara hidup seperti ini bukan sesuatu yang mudah dikerjakan, saudara. Ya, mudah dieksekusi, mudah dipilih. Enggak mudah. Ya, sebab standar hidup yang dimiliki manusia pada umumnya adalah hidup, ya, untuk kepentingan sendiri. Jarang yang akan berpikir untuk hidup bagi Kristus, hidup bagi Tuhan. Padahal Yesus sendiri mengatakan bahwa kalau engkau mau mengikut aku, ya, sangkallah dirimu, ya, pikullah salibmu dan teruslah mengikut aku. Ya. Hidup untuk diri sendiri dianggap sebagai nilai umum yang tidak menyalahi kesantunan hidup. Seolah-olah segala sesuatunya baik-baik saja. Hal itu memang tidak menyalahi standar hidup atau tatanan sosial, saudara, ya, sebagai manusia, tetapi tidak menyenangkan Tuhan. Tidak menjadi standar anak-anak tebusan. Tidak menjadi profil orang-orang yang menang, yang akan mendapatkan meterai, ya, Allah yang hidup itu. Ini yang kita perlu perkarakan dalam hidup ini. Ya, kita harus memilih. Ya, sebagai anak tebusan, ya, seseorang harus hidup sepenuhnya bagi Allahnya, bagi majikannya, ya, bagi Tuhannya, ya, yang menebus hidupnya. Ya, sebenarnya merupakan satu kehormatan kalau kita hidup sepenuhnya bagi Sang Maharaja. Ya, kehormatan, saudara. Ya, kehormatan yang tidak ada taranya. Kehormatanku bila menderita bagimu. Kehormatanku bila kalau aku menderita bagimu. Dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti ku bertemu dengan penebusku, ku berjumpa dengan penebusku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan bersama seberapa penting sesuatu itu dalam hidup kita. Saudara harus ingat, semakin banyak, semakin sulit melepaskannya. Tidak berarti bahwa kalau sedikit mudah melepaskannya. Saya sudah katakan tadi, tergantung sikap hati kita. Ingatlah firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan ini yang Yesus katakan, kumpulkanlah harta di surga. Dengan demikian, saudara, kita akan dapat dengan ringan, ya, datang ke hadirat Tuhan dan sungguh-sungguh menjadikan momen-momen seperti ini di dalam worship night seperti ini menjadi momen-momen yang kita tidak mau lewatkan. Karena inilah harta itu. Inilah harta itu. Inilah mengumpulkan harta di surga itu.
yaitu menyenangkan hati Bapa. Haleluya, haleluya. Saudara, mari saya undang untuk Bapak Ibu, ya, teduhkan hatimu, mari kita bawa ke dalam tahta hadiratnya seluruh keberadaan eksistensi hidup kita. Sadari bahwa hidup ini kalau tanpa Tuhan, kita memang tidak bisa buat apa-apa. Kalaupun kita bisa buat apa-apa, dalam pandangan manusia, dia akan berakhir. Dan kalau hanya berakhir, itu mungkin tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau membawa kita dalam kebinasaan, maka itu sangat mengerikan. Saudara, keputusan itu kita harus ambil. Sebagai anak-anak tebusan, kita harus punya profil yang jelas. Punya jalan yang jelas. Itu jalan kemenangan. Jalan mujizat malam hari ini. Ya, kita akan mendengar ada banyak mujizat yang terjadi. Untuk anak-anak Tuhan yang memilih hidupnya. Yang mengatakan, hari ini, hari-hari ini adalah kesempatan terakhir dalam hidupku. Aku harus menjadikannya menjadi harta yang satu-satunya bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba-Mu malam hari ini menyampaikan uraian isi hatimu. Biarlah itu juga menjadi perenungan bagi kami semua. Bahwa sungguh, biarlah kami mengumpulkan harta di surga. Supaya di mana harta itu berada, maka hati kami pun ada di sana. Sikap hati kami dibimbing ke dalam sungai sukacita Tuhan. Supaya di sana kami menerima yang namanya curahan air kehidupan yang tidak membuat kami haus lagi. Malam hari ini kami mau datang kepadamu. Bawa ucapan syukur kami. Kami datang di dalam doa dan permohonan ini. Tuhan, malam ini biarlah puji-pujian yang dari dalam hati kami. Itu menjadi bau yang harum, kemenyan yang harum Tuhan di hadapan tahta hadirat-Mu. Biarlah kami datang dengan seluruh Tuhan, yaitu kehidupan kami yang kami taruh di bawah kaki salib Tuhan, yaitu kehidupan yang oleh darah Kristus disucikan dan dikuduskan, sehingga kami layak untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah beban-beban kami tahu bahwa ini semua masalah, tapi pasti akan berlalu di dalam tangan kasih Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, kami mau tabiskan persekutuan ini. Bekerjalah Roh Kudus, karena kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu urapan-Mu. Mengalirlah, bangkitkanlah dalam hidup kami. Yaitu kekuatan-kekuatan ilahi yang membawa kami ke dalam kehidupan yang menikmati kerajaan Kristus di tengah dunia ini. Sebelum kami sampai di tempat yang aman dan tempat yang sejati itu, Yerusalem yang baru. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Saudara yang bersuka cita, mari sama-sama dengan saya katakan, amin.